Di depan kita ada QNQ M173. Saya akan berikan sedikit tutorial untuk men-setting ya. Men-setting sederhana jam tangan ini ya. QNQ M173. Ini sedikit. Kita lihat cashback seperti ini. QNQ ini dari Citizen ya, Citizen Jepang. Jadi ini brand ini sebenarnya sudah cukup bagus banget ya. Dia ada story horologinya ya. Storynya sudah cukup bagus banget. Dan ini ada yang bilang ini modelnya dia sebagai saingannya dari Casio F91W. Cuma kalau dibilang ini lebih baik sih belum tentu juga ya. Cuma kalau untuk bagus sih sebenarnya cukup bagus. Saya akan bicarakan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Saya bicarakan kekurangan dulu ya. Kekurangan dia kayak gini. Agak berbaing ya kalau kita lihat agak di ke bawah gini. Terus kekurangan lainnya dia lampunya lebih pelit dari F91W. Bagi yang tahu F91W ini lebih pelit lagi. Nih. Kayak gini ya. Kalau gelap dia hampir nggak kelihatan ya. Oke itu. Kalau kelebihannya dia tanggalnya otomatis. Tanggal, hari, dan tahunnya dia otomatis. Otomatis yang dimaksud ini dia seperti mirip perpetual calendar. Cuma agak beda, itu lebih berlaku di jam tangan otomatis. Kalau ini dia lebih ke otomatis. Tahun kabisatnya ada. Tahun kabisatnya ada. Karena kita tidak bisa men-setting harinya. Dia harinya otomatis. Kalau kita setting tanggal, maka harinya mengikut otomatis. Walaupun dia ada tahun kabisat yang per 4 tahun sekali. Tahun kabisat kemarin itu di tahun 2024 ya. Nah, dia itu ada sampai tanggal 29 dan harinya otomatis mengikuti hari di saat itu. Karena kita tidak bisa men-setting harinya. Kayak ini Monday. Kalau kita setting, ini kalau saya setting langsung seperti ini ya. Ini tinggal kita tekan tombol reset lama-lama. Nah, ini kita setting. Ini setting jamnya, ini setting jam yang 24 jam. Terus ini tahunnya tahun 2025. Ini tahun 2025 ini bukan tahun kabisat ya. Ini kebetulan di bulan Februari sekarang dia jadi tanggalnya cuma sampai tanggal 28. Kita buktikan ya. Dia sampai tanggal 28. Saya percepat. Oke, 27, 28. Karena bukan tahun kabisat jadi kalender bulan Februari di tahun 2025 dia cuma sampai tanggal 28. Kalau kita tekan sekali lagi dia akan kembali ke tanggal 1. Betul ya. Terus tahun kabisat kan di tahun kemarin ya 2025. Maka ini kelebihan jam tangan ini. Kita kembalikan ke tahun 2025 ya. Atau kita loncat deh ke tahun 2028 ya. Kita kembalikanlah ke tahun 2024. Maka kita percepat dulu. Kita tekan lama-lama ini ya. Sorry. Ini harus ditekan lama-lama tombolnya. Ya, dia sampai kalau tidak salah 2100 ya. Maka dia kembali 2099. Kita kembali ke tahun 2024. Karena tahun 2024 itu tahun kabisat, maka bulan Februarinya dia sampai tanggal 29. Kita percepat lagi. Oke, 26, 27, 28, dan 29 ya. Benar ya, tahun kemarin sampai tanggal 29. Kalau tahun ini 2025 sampai tanggal 28 di bulan Februarinya. Kalau kita next lagi nih, dia kembali ke angka 1 atau ke tanggal 1. Jadi tahun kemarin 2024 itu masuk tahun kabisat dan ini tidak ada harinya ya. Kalau kalian perhatiin tidak ada harinya, maka harinya dia mengikuti hari di tanggal, bulan, dan tahun itu. Kita kembali ke jamnya ya. Kita kembali ke jam. Oke, waktu itu hari Kamis ya. Sorry, ini dia kembali di tanggal 1 berikutnya ya. Harinya yang jelas kita tidak bisa men-setting. Harinya dia mengikuti settingan kita di tanggal yang kita tuju itu. Kita setting lagi. Saya tekan tombol reset lama-lama. Kita kembalikan ke tanggal hari ini ya.
tahunnya 2025, dan di tanggal hari ini di tanggal 3 ya. Oke, sudah cukup. Oke, hari Senin, Monday. Terus ini kita akan setting alarm ya. Kita tekan lagi mode, di sini mode. Nah, ini alarm. Saya setting alarm saya sekitar jam 4.45. Ini jam subuh ya. Atau mau ya pokoknya menjelang subuh. Ini ada kode alarm dan cime. Alarm itu berarti alarmnya lagi on. Kalau kita tekan sekali lagi, ini alarmnya off, tidak ada suara alarm. Ini alarm aja. Kalau ada dua-duanya, cime ini setiap jam bunyi ya. Atau kita mau setting dua-duanya, ada alarm dan juga cime. Ini yang setiap jam dia ada suara yang mirip seperti suara tombol ini ya. Kalau kita hilangkan, maka alarmnya tidak ada dan suara yang setiap jam itu juga tidak ada ya. Settingnya seperti biasa, ini kita tekan di atas ini untuk men-setting. Ini setting alarm ya. Seperti biasa, umum, normal. Ya, tinggal kita setting saja. Terus kita kalau kembalikan, kita pencet tombol resetin lagi. Terus kalau saya sih mau matikan aja alarmnya ya. Saya matikan. Terus berikutnya ini seperti biasa stopwatch. Kita tekan yang ini, start stop. Ini reset. Seperti biasa ya, stopwatch. Terus kita nah ini waktu kedua. Waktu kedua ini seperti dual time. Selain waktu yang kita sekarang, kita bebas men-setting waktu yang lain ya. Kalau kita punya keperluan di waktu yang lain, mungkin daerah kota kita yang lain, atau daerah kota yang kita mau kita kunjungin, atau daerah kota yang ya bebas lah, terserah kalian mau settingnya gimana. Yang jelas ini waktu kedua selain waktu utama. Cara settingnya sama, kita tekan ini tombol reset untuk men-setting waktunya ya, sama saja seperti biasa. Kalau kita mau sudah, kita tekan lagi resetnya. Seperti itu ya. Terus berikutnya setelah ini seperti biasa ya, kita kembali ke awal. Ini menunjukkan pukul 20.50 hari Senin, Monday, tanggal 3. Memang di sini tidak kelihatan ya bulan tahunnya. Kalau kita mau kelihatan bulan tahunnya, kita tekan di tombol yang ini, start stop ini kita tekan agak lama. Maka kelihatan tahun 2025 bulan 2 tanggal 3. Kalau gini cuma kelihatan hari dan tanggalnya. Kalau kita mau setting AM PM siang malam, kita tinggal tekan yang ini sekali. Tombol resetnya kita tekan sekali. Ini P, tandanya PM, waktu malam 8.50. Kalau kita tekan sekali lagi, nah, dia kembali ke waktu 24 jam. Oke, mungkin cukup seperti ini ya tutorialnya. Oh iya, kalau ukuran mungkin belum ada yang tahu. Ini ukurannya dia mirip-mirip Casio F91W, cuman ini lebih kecil sedikit, mungkin sekitar bedanya itu 1 atau 2 mili ya. Lebarnya dia bedanya sekitar 1 sampai 2 mili. Kalau dibilang tuh kecil banget ya. Tapi oke sih. Tangan saya lingkarnya sekitar 17,5 cm, tapi dia oke sih. Oke, mungkin cukup sampai di situ saja. Maaf ya, sorry agak belepotan saya bicaranya. Mungkin kalau kalian berminat dengan jam tangan ini, kalian bisa pesan di official dari Q&Q, atau kalian bisa kunjungin jamtangan.com ya. Itu juga ada jam tangan ini. Harganya mulai dari kisaran 130, 150-an sampai 200 ribuan. Oke, selamat untuk buat kalian yang ingin memiliki jam tangan ini. Pilihan kalian tidak salah. Ini jam tangan yang cukup affordable, dan juga jam tangan yang kalau saya bisa katakan ini jam tangan yang juga badak ya. Oke, sampai jumpa.